Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang limit fungsi trigonometri. Di sini saya hanya akan tampilkan beberapa contoh soal, kurang lebih 5, dan pembahasannya. Oke, sebelum masuk ke soal, ingat ada definisi limit trigonometri, yaitu limit x menuju 0 sin x per x, dan limit x menuju 0 x per sin x itu nilainya sama dengan 1. Begitu juga berlaku untuk tangan. Limit x menuju 0 tangan x per x sama dengan limit x menuju 0 dari x per tangan x adalah 1. Nah, ini bermanfaat untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Ini ada 3 soal, kita bahas dari soal pertama ya. Soal pertama, limit x menuju tak hingga sin 2 per x per sin 6 per x. Nah, kita mengacu ke yang tadi, definisi tadi. Supaya bisa diselesaikan, berarti sin 2 per x itu harus itu kan dia di penyebut. Kita di bagian pembilang, maaf. Yang berarti di penyebutnya kita harus ada nilai sudut sinusnya, berarti ada 2 per x. Kalau penyebut dikali 2 per x, berarti pembilangnya pun harus dikali 2 per x. Jadi limitnya jadi berubah, limit x hingga ada sin 2 per x per 2 per x. Ini gunanya sin 2 per x per 2 per x ini nanti bisa dicoret karena dia bernilai 1. Nah, kemudian karena bawah di penyebut dikali 2 per x, berarti atas di pembilang dikali 2 per x. Nah, di penyebut tetap ada masih ada sin 6 per x. Nah, ini sama dengan jadi yang tadi sin 2 per x per x-nya menjadi 1 ya, jadi udah nggak ada. Nah, sekarang di atas di pembilangnya menjadi tinggal 2 per x per sin 6 per x kan. Supaya sin 6 per x itu bisa diselesaikan, berarti yang di atas supaya menjadi 6 per x harus dikali 3. Di pembilang dikali 3 berarti penyebutnya dikali 3 juga. Jadi 3 dikali 2 per x itu kan menjadi 6 per x. Itu bisa diselesaikan dengan sin 6 per x. Jadi 3 atau 6 per x per 3 dikali sin 6 per x. 6 per x dengan sin 6 per x nya sudah dicoret, sehingga di atas menjadi 1 bawah 3. Jadi hasil penyelesaiannya adalah 1 per 3. Soal nomor 2, masih limit x menunjukkan hingga dari x dikali kotangan 1 per x dikali sin 1 per x kuadrat. Kotangan itu sama dengan 1 per tangan. Jadi bentuknya kita ubah ya. Sama dengan limit x yang di pembilangnya tinggal x dikali sin 1 per x kuadrat. Nah, kotangan karena menjadi sepertangan, jadi tangannya itu adanya di penyebut per tangan 1 per x. Nah, berdasarkan definisi limit trigono, tangan 1 per x bisa diselesaikan dengan mengkalikan pembilangnya dengan 1 per x. Kalau pembilang dikali 1 per x, penyebutnya harus dikali 1 per x juga. Nah, di pembilang kita kalikan dengan 1 per x, di penyebut dikalikan 1 per x, sehingga 1 per x yang di atas dengan tangan 1 per x bisa dicoret, bisa menghasilkan 1. Bentuk limitnya menjadi x dikali sin 1 per x kuadrat per 1 per x ya tadi. Nah, sin 1 per x kuadrat itu artinya sin 1 per x sama sin 1 per x ya, 1 per x kuadrat. Berarti kita bisa selesaikan dia dengan 1 per x kuadrat. Kalau di bawah tadi baru ada 1 per x ya. Berarti kita kalikan dengan 1 per x lagi, kemudian dikali dengan 1 per x lagi. Jadi sin 1 per x kuadrat dicoret dengan 1 per x kuadrat. Nah, di atas di pembilangnya x dikali 1 per x, berarti menjadi 1. Kemudian nomor 3, limit x menuju tak hingga dari cos kuadrat 2 per x per x dikali tangan 1 per 2x. Sama dengan limit, kalau seperti ini kita selesaikan yang tangannya dulu. Karena yang ada definisi limitnya yang tangan. Di sini di bawah kan ada di penyebutnya tangan 1 per 2x. Berarti untuk meniadakan dia, pembilangnya harus dikali 1 per 2x. Kemudian karena pembilang dikali 1 per 2x, penyebutnya harus dikali 1 per 2x juga.
Nah, di pembilang ada 1/2x dicoret dengan tangan 1/2x, itu sudah menjadi 1. Nah, sekarang ada x dikali 1/2x, sama-sama x yang bisa dicoret. Jadi bawah x dikali 1/2x menjadi setengah ya. Kemudian limitnya berubah menjadi cos kuadrat 2x, itu boleh kita tulis dengan cara cos 2/x kali cos 2/x per setengah. Kalau untuk limit, cos itu tidak ada definisi limitnya karena nilai cos 0 itu ada nilainya ya. Cos 2 per tak hingga itu untuk limit, jadi itu cos 0 menjadi cos 0 dikali cos 0. Di bawah kan jadi 1/1/2, atau dibalik boleh, dikali 2/1. Jadi 2 dikali 1 dikali 1, jadi 2. Kemudian lanjut nomor 4. Limit x menuju tak hingga dari 2x dikali tangan 1/x dikali sekan 2/x. Sekan itu adalah 1 per cos. Sekan x itu 1 per cos x ya. Nah, ini bentuknya yang kita ubah sehingga 2x dikali tangan 1/x itu posisi di pembilang. Kemudian di penyebut menjadi ada cos 2/x. Itu cos itu berasal dari yang sekan tadi. Kemudian yang kita selesaikan tangannya dulu. Di bagian pembilang ada tangan 1/x, berarti di penyebut harus kita kalikan dengan 1/x supaya bisa bernilai 1. Kalau penyebut dikali 1/x, pembilang berarti harus dikali 1/x. Nah, sehingga tangan 1/x dan di penyebut 1/x-nya sudah hilang ya. Nah, di pembilang sekarang tinggal ada 2x dikali 1/x. Di penyebut ada cos 2/x. Di bagian pembilangnya x bisa dicoret tinggal menjadi 2. Terus penyebutnya cos 2 per tak hingga. Cos 2 per tak hingga itu adalah cos 0, nilainya 1. Jadi 2 per 1 adalah 2. Kemudian nomor yang terakhir ini nomor 5. Ini cukup panjang jalannya. Limit x menuju tak hingga dari sin 7/x ditambah tangan 3/x min sin 5/x. Kemudian per disebut tangan 9/x min tangan 3/x min sin 1/x. Di sini ada dua bentuk, ada sinus, ada tangan. Kita ingin ubah dia paling tidak ada satu persamaan yang ada satu perbandingan trigono yang sama. Nah, tangan bisa berasal dari sin per cos. Jadi tangannya kita ubah bentuk menjadi sin per cos ya. Jadi bentuknya setelah diubah sin 7/x plus tangan 3/x-nya jadi sin 3/x per cos 3/x min sin 5/x. Yang di bawah dibagi titik penyebutnya. Tadi tangan 9/x menjadi sin 9/x per cos 9/x. Kemudian tangan 3/x menjadi sin 3/x per cos 3/x. Kemudian min sin 1/x. Nah, semua ada sin sesuatu per x. Semuanya ada itu. Jadi kita bagi dengan yang paling kecilnya, pembilang dibagi sin 1/x, penyebut juga dibagi dengan sin 1/x. Boleh juga nanti kita kalikan dengan 1 per sin 1/x. Nah, kemudian setelah dibagi itu bentuknya menjadi limit x menuju tak hingga sin 7/x per sin 1/x. Yang tadi cos 3/x itu dikali ya dengan 1 per sin 1/x, karena supaya kita lihat bentuknya ada kesamaan dengan yang sin di atasnya, min sin 5/x per sin 1/x. Kemudian bawahnya juga gitu, cos 9/x itu dikali dengan 1 per sin 1/x, min yang cos 3/x dikali dengan sin 1 per sin 1/x. Nah, kemudian min sin 1/x per sin 1/x. Nah, yang bagian suku pertama di pembilang sin 7/x kan, yang kita selesaikan yang bawah dulu yang ada sin 1/x. Jadi di pembilang kita kalikan 1/x, di bawah pun kalikan 1/x. Jadi sin 1/x per sin 1/x bisa kita coret. Kemudian bentuk kedua, karena bentuknya ada pengali 1 per sin 1/x, di penyebut ada sin 1/x, berarti kita kalikan atas di pembilangnya dengan 1/x, berarti bawahnya dengan 1/x. Jadi 1/x per sin 1/x bisa hilang. Kemudian yang di suku ketiga bagian pembilang ada di penyebutnya ada sin 1/x, di atas dikali 1/x, di penyebutnya dikali 1/x lagi. 1/x per sin 1/x bisa coret. Kemudian
sama di penyebut suku pertama itu berasal dari tangan tadi ya. Nah, ada di pengalinya jadi kan 1 per sin seper X. Sin seper X nya mau kita hilangkan dulu. Pembilang dikali super X, penyebut dikali super X lagi. Jadi seper X per sin seper X nya sudah bisa dicoret. Sama suku kedua juga begitu, ada 1 seper per sin super X. Jadi pembilang dikali super X, penyebut dikali super X. Jadi seper X juga per sin seper X bisa dicoret lagi. Nah, yang suku ketiganya karena itu sudah sin super X per sin super X, yaitu nilainya udah 1 ya. Nah, setelah penyederhanaan tadi, bentuk lebih sederhana menjadi sin 7 per X per seper X. Kemudian suku keduanya sin 3 per X per seper X saya pindahkan ke depan cos, seper X dikali cos 3 per X. Khawatir dikira sudut nanti kalau di belakang cos 3 X nya. Min suku ketiganya tinggal sin 5 per X per seper X. Kemudian per di penyebutnya ada sin 9 per X per, nah seper X yang di belakang saya pindahkan ke depan cos, seper X dikali cos 9 per cos X. Suku keduanya sin 3 per X per seper X dikali cos 3 per X min 1. Nah, ini sama dengan langkah yang tadi untuk penyederhanaannya. Jadi suku pertama ada sin 7 per X per seper X ya. Supaya yang sin 7 per X bisa dioperasikan, berarti yang di bagian penyebutnya kan harusnya 7 per X. Di situ baru ada 1, berarti satunya kita kalikan 7, berarti pembilangnya pun harus kita kalikan 7. Jadi penyebutnya menjadi 7 per X. Suku kedua seperti itu juga, ada di atas ada sin 3 per X, sedangkan di bawah ada ini 1 per X-nya. Jadi kita kalikan 3, pembilangnya pun dikali 3. Terus yang suku ketiga juga gitu, sin 5 per X, di bawah adanya 1 per X. Jadi kita kalikan 5, pembilangnya kita kalikan 5 lagi. Sama seterusnya di penyebut sin 9 per X, di bawah adanya 1 per X dikalikan 9, atasnya dikali 9. Suku keduanya sin 3 per X, di bawah adanya 1 per X, kita kalikan 3, pembilangan dikalikan 3 juga min 1. Sudah, setelah kita sederhanakan menjadi limit suku pertama menjadi 7, yang suku kedua menjadi 3 per cos 3 per tak hingga itu cos 0, berarti kemudian minus 5 per 9 per cos 0 min 3 per cos 0 min 1. Nah, cos 0 itu bernilai 1, sehingga hasil akhirnya 7 plus 3 min 5 kemudian per 9 min 3 min 1. Jadi di pembilangnya 5, penyebutnya juga 5. 5 per 5 adalah 1. Ya, demikian pembahasan kita kali ini tentang limit fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.